Hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati para hadirin, kita doakan mudah-mudahan mereka para hadirin ini Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada umatnya dan dicintai oleh umatnya. Begitu juga wabil khusus pada Abah Abdul Wahid, beliau pejuang yang kita belum tentu mampu. Ya, kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan. Mudah-mudahan beliau terus membimbing masyarakat di Belitung ini dan beliau diberi kesehatan yang afiat. Allahumma amin. Hadirin sekalian, hadirin rahimakumullah, karena permintaan saya diminta sedikit mengulas tentang baginda Nabi besar Muhammad. Ya mungkin sekitar 30 menit kali ya. Biasa selesai jam berapa? Hah? Oh, biasa jam 10 kan selesai. Ya saya tambahin sedikit lah. Hadirin sekalian, mungkin setiap tahun di banyak tempat hadir dirayakan peringatan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Mungkin yang hadir di sini sudah hafal peristiwa Isra wa Mi'raj Rasulullah. Kenapa saya suka ngetes? Kalau di ceramah saya nanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil, kalau kita tahu ini mau dibawa dari situ ke jadi udah pada ngerti. Makanya saya kadang-kadang apa yang mau dibahas ya, tapi sedikit ada yang terlintas saya mau sampaikan supaya mari sama-sama kita berpikir, karena sesungguhnya apapun yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada yang sia-sia, dan sesungguhnya banyak rahasia di balik satu peristiwa, lebih banyak rahasianya daripada yang terlihat. Contoh hadirin melihat saya ini gampang nih. Oh, Habib Mustafa ini segini gede badannya, begini gampang. Tapi yang tersembunyi dari diri saya banyak yang tidak diketahui. Apapun termasuk saya melihat ke sini ya sebatas itu. Maka di balik setiap peristiwa berusahalah untuk mencari hikmah, mencari rahasia, mencari sesuatu. Apa ini? Peristiwa ini rentetannya kemana? Apa? Jadi berpikir. Contoh saya ingin sampaikan di sini. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai menjumpai keagungan Allah Ta'ala. Lalu kalau saya sandingkan dengan Islam, beliau juga pernah memohon untuk ingin berjumpa, tapi ada perlakuan yang tidak sama. Ketika Nabi Musa AS meminta kepada Allah Ta'ala ingin berjumpa karena kecintaannya, karena luar biasa, maka diizinkan, diarahkan menuju Bukit Tursina. Ketika berjalan menuju Bukit Tursina dan akan naik, ada syarat di situ. Apa syaratnya? Lepaskan sandal. Kenapa? Di dalam keterangan kitab, di dalam keterangan dikatakan karena akan menjumpai yang maha mulia, yang maha agung,
yang maha suci, yang maha hebat, sehingga hal-hal yang kira-kira ngandung sesuatu yang hina jangan dibawa. Tapi ketika Rasulullah SAW, baginda Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan, ada syaratnya. Ada syarat nggak? Suruh lepas sandal, pakai sepatu, atau suruh ganti baju? Ini enggak. Dan ini berjalan dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, naik langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Ketika akan menuju Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril nggak bisa ikut. Rasulullah seorang diri beserta aksesoris di tubuhnya. Artinya apa? Beserta jasad pakaian yang dikenakan, termasuk sandal. Jadi malam ini saya khusus membahas judulnya sandal. Ada yang mikir nggak? Ya, saya lanjutkan. Ini harus dengan apa? Sambil dengerin, sambil mikir, masukin ke hati, akalnya ngolah. Kalau nggak dapet. Baik, saya akan membahas dulu apa sih sandal. Sandal ini secara umum kita menganggap benda ini benda yang tidak punya kelas, benda yang hina. Kenapa? Karena baru dibeli pun, baru ditaruhnya di mana? Di bawah, diinjak. Ketika dipakai, benar, ketika orang yang pakai mau masuk ruangan, sandalnya disuruh di luar, ya kan? Barang mahal, barang murah. Barang mahal, barang murah. Murah lah. Kalau mahal pasti dikantongin. Kalau ditanya jangan keder. Takut salah. Nggak pinter-pinter kalau takut salah. Ya, pertama, barang ini barangmu murah, nempel debu. Si sandal rela ketempelan debu, asal tuannya yang pakai sandal jangan kena debu. Si sandal rela dirinya kena kotoran, asal tuannya yang pakai tidak kena kotoran. Si sandal rela tertusuk duri, rela tertusuk paku, asal kaki tuannya tidak tertusuk duri, tidak tertusuk paku. Artinya sandal ini ikhlas ridho berkorban untuk Tuhan. Pernah gak seumur hidup pakai sandal terus minta maaf, bilang terima kasih ke sandal? Belum pernah ya? Karena gak punya perasaan. Lah iya, pakai sandal apa? Sandal-sandal gua, duit gua beli, mau gua ngapain juga. Nggak mikir pengorbanan itu sandal. Ada di sini yang mau diinjak. Ada di sini yang mau lebih baik saya yang tertusuk paku daripada majikan saya yang kena paku. Ada? Ada lah. Kalau yang pintar mesti jawab ada. Saya lanjutkan. Ketika kita memperhatikan sandal, tidak beda jauh dengan diri kita. Sandal kotor, kebanyakan dari kita Nah, untuk selanjutnya silahkan tafakur sendiri. Ya, saya langsung loncat. Tapi
ada satu sandal yang subhanallah katanya hina, katanya rendah, katanya kotor, katanya banyak debu, katanya dia seperti itu, tapi sandal ini diizinkan sampai ke Sidratul Muntaha. Sandal siapa? Sandal baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa tuh sandal jadi sampai ke sana? Kenapa itu sandal bisa ngelewatin 7 langit? Kenapa itu sandal yang malaikat Jibril aja nggak boleh, dia bisa? Katanya hina, katanya kotor, katanya penuh debu. Sampai nggak kuat ini. Satu dari sekian keadaan saya menyimpulkan, saya artinya apa? Bisa saja hadirin punya kesimpulan yang lain, tapi saya menyimpulkan salah satu penyebab si sandal ini sampai ke Sidratul Muntaha karena dia nempel sama yang mulia. Benar nggak? Karena si hina ini, si kotor ini nempel sama yang mulia, terbawa mulia. Mulai paham ya? Arahnya mulai paham. Pertanyaannya, kalau kita sebagaimana sandal, kita akui diri kita masih banyak dosa, kita akui diri kita masih banyak maksiat, diri kita ini kotor, diri kita ini, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ta'adus binikmah, Allah tutupi aib kita sehingga kaya kita ini begini. Padahal kalau Allah buka aib kita, na'udzubillah, hamba kita semua berlindung kepada Allah Ta'ala dari dibukanya aib. Maka sesungguhnya lebih hina dari sandal. Lalu dengan peristiwa Isra wa Mi'raj Rasulullah, saya berpikir kalau sandal yang kotor, yang penuh maksiat, yang penuh dosa, ternyata dia bisa Allah angkat, Allah muliakan dengan satu sebab, nempel, ikhlas, ridho, berkorban untuk yang mulia. Halo. Di sini saya terkejut dan terperanjat. Ya Allah, ya Rabb. Lalu saya ketika hidup di dunia sekarang ini, saya menempel kepada siapa? Kalau saya sadar bahwa saya sebagaimana sandal, saya kotor, saya penuh debu, lalu saya menempel kepada siapa supaya nasibnya seperti sandal yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka tidak ada jalan lain, hadirin hadirat rahimakumullah. Mulai sekarang berpikirlah, saya harus menempel dengan siapa? Orang-orang mulia yang masih hidup di muka bumi ini, yang ada di Belitung, yang ada di Indonesia, yang bisa saya jangkau. Saya harus bisa menempel kepada beliau. Kenapa? Saya sandal, sadar saya menempel sama yang mulia, insya Allah terbawa mulia. Itulah salah satu kesimpulan, salah satu tanda titik ketika umat banyak yang melakukan contoh tawassul, contoh baca maulid, contoh melakukan hal memperingati hal orang-orang mulia, lagi berusaha minimal jadi sandal juga nggak bisa, jadi debu yang nempel di sandal.
Iya, mau jadi sandalnya Nabi, ngimpi. Kenapa? Jadi sandalnya Nabi ini pangkat-pangkat para aulia, pangkat-pangkat yang tinggi jadi sandal Nabi, apalagi jadi pakaian Nabi, apalagi jadi baju Nabi Muhammad SAW. Mimpi kita terlalu tinggi, nggak usah berpuluk-puluk dengan itu. Bermimpilah jadi debu yang nempel di sandal, sandal itu nempel kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah pertanyaannya, kalau besok mati, besok Allah cabut nyawa kita bisa jawab nggak? Nempel kepada siapa kita? Nempellah kepada orang, kepada kiai, kepada alim ulama, kepada habaib yang di hatinya dan perilakunya ada walaupun sedikit kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Syukur-syukur nempel kepada ulama, kiai yang jelas-jelas tergambar mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Maka nggak salah, benar adanya ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar, wali kutub di zamannya, sebelum meninggal beliau berpesan, jangan kalian andalkan ibadah kalian, tapi tumbuhkanlah mahabbah, mahabbah, mahabbah. Peganglah itu, sesungguhnya itulah jalan keselamatan yang termudah bagi kalian. Waktu itu nggak nyampe pikiran saya, mahabbah gimana arahnya. Ternyata hadirin, di zaman sekarang mahabbah adalah berlian yang amat mahal dan sulit. Kenapa? Karena orang sekarang rata-rata pinter tapi kayak robot. Dia cerdas, pandai, cerdas tidak pandai. Dia pinter, ilmunya cukup luar biasa, tapi hatinya laksana robot, tidak punya perasaan. Contoh nih, bagaimana rasa mahabbah sesungguhnya mempengaruhi perilaku akhlak dan perilaku lisan. Kalau orang mahabbah, orang cinta kepada seseorang, maka dia akan lebih suka, dia akan lebih bahagia ketika menyebut orang itu dengan panggilan cinta. Siapa yang nyontohin? Baginda Nabi besar Muhammad SAW memanggil istrinya Siti Aisyah yang Allah muliakan dengan sebutan cinta, ya Umairah. Artinya wahai pipi yang kemerah-merahan, karena pipi istri Rasulullah yang satu ini, Siti Aisyah ini putih, nggak pakai bedak, nggak merah, sehingga dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya Umairah. Rasulullah ngajarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah dengan panggilan sayang. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, melihat keagungan Allah Ta'ala, Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Panggilan cinta, nggak nyebut assalamu alayka ya Muhammad. Tapi ini ada umatnya yang ya Allah ya Rabb, saya nggak paham hatinya ada mahabbah atau tidak, hatinya ada akhlak atau tidak, lebih suka nyebut nama, bahkan melarang orang untuk memanggil sebutan-sebutan kepada Rasulullah SAW. Memanggil Sayyidina jangan, memanggil ini jangan. Sampai saya dalam hati, ya Allah ya Rabb, apakah ketika dia memanggil bapaknya, dia sebut namanya? Artinya apa? Nggak paham saya, nggak tahu saya hatinya kepada Rasulullah seperti apa. Kok bisa keluar
Misalnya bercerita, paman nih saya hanya mencontohkan. Muhammad ketika berjuang di Mekah, udah dah, nggak usah pakai. Ini dia juga lagi mahabbah, tidak segini. Dia juga lagi pengen dengerin. Jangan dipaksa. Saya lanjutkan. Bagaimana mungkin? Saya berpikir begitu sederhana logika saya. Kalau dia memanggil Rasulullah dengan namanya, apakah dia memanggil ibunya kalau lagi di luar? Itu siapa yang jalan? Oh, itu Maimunah. Siapa Maimunah? Ibu saya. Ibunya lewat, Maimunah, mau mana? Kira-kira apakah kita bisa ngomong itu anak yang soleh atau anak yang galil adab atau yang kurang ajar? Hatta tahajud nggak berhenti setiap malam, hatta puasa Nabi Daud, hatta dia tidak pernah berbuat maksiat sekecil apapun. Tapi ketika ditanya siapakah itu, dia mengatakan nama, dia sebut, nggak pakai akhlak wa adab. Maka benar apa yang dikatakan Said Malik. Beliau mengatakan, aku lebih suka berkumpul, ngobrol, silaturahmi dengan orang yang tidak berilmu tapi punya akhlak wa adab, dibandingkan aku bertemu dengan 1000 orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak punya akhlak wa adab. Iya. Kira-kira nih kita praktek aja. Maaf ya Bang, dijadiin contoh. Mama nih, abah nih lewat di jalan. Wahai, mau kemana? Kira-kira nih, begitu sebelahnya ngomong, lo kurang ajar lo panggil begitu. Apaan? Rasulullah juga panggil Muhammad. Apalagi Abdul Wahid. Kira-kira gimana? Enakan digaplok, jejakin, masukin laut. Kenapa nggak ada akhlak? Makanya itu mahal mahabbah itu. Ketika ada mahabbah, maka menyusul perbuatan lain. Di antaranya apa? Tadi kalau muncul mahabbah, kita jadi sandalnya, jadi debunya, arahnya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika berucap, Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah, nggak apa-apa saya jadi debu apa ya Rasulullah, tapi akui, bawa, tempelkan aku kepadamu. Kalau sudah nempel, sandal aja sampai Sidratul Muntaha. Ya, mulai sekarang cari tempe, jangan salah nempel, tapi pakai syarat ikhlas, ridho, diinjak, difitnah, dijejek, disepelein, ditelantarin, kayak siap. Yang benar siap. Yang benar siap. Siap. Jadi kesiapan itu lahir batin. Makanya saya minta dengan izin nih, maksudnya gini, ini kan ngomong siap, coba praktekin satu hal. Coba praktekin kalau memang benar-benar kamu siap belajar mau cinta sama Nabi. Tidak ada yang lebih saya cintai Nabi Muhammad SAW dibanding yang lain, gak ada. Praktekin. Siapa yang paling susah? Para istri. Nanti besok atau malam ini, besok pulang ngopi pagi-pagi, panggil istrinya. Wahai istriku yang cantik, itu mulai hari ini aku berikan cinta kepadamu hanya sisa. Itu juga kalau ada sisa. Kan istrinya pasti kaget nih. Sebelum dia ngapain, lanjutin. Begitu juga engkau, wahai istriku, cintai aku sisa saja. Dan pasti muncul. Terus
Kalau sisa yang terbesar ke siapa? Cintai baginda Nabi besar Muhammad dan reng-rengannya. Kenapa? Beb, emang begini? Habibnya punya aturan? Enggak. Ini aturannya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Bahkan la yu'minu ahadukum, nggak beriman di antara kalian kalau ada yang lebih kalian cintai dibanding cinta kepadaku, kata Nabi. Berarti kalau ngomong sama istri, bilang lebih cinta kamu. Di dunia ini nggak ada yang aku cintai, engkau yang paling aku cintai. Batal, keluar tuh paket langsung. La yu'minu. Bener nggak? Ya iya, kata malaikat, oh gitu. Di dunia ini yang paling dicintai istrinya. Oke. Ya Rasulullah, masuk daftar nih. La yu'minu. Berani? Insya Allah. Iya. Maksud saya bukan berani ngomong sama istri, berani masuk daftar la yu'minu. Berani. Sampai kaget saya, berani. Iya, kalau mau ngetes tuh nggak usah yang di luar-luar, dari dalam dulu. Begitu juga kalau istri ngomong, oke, suamiku, mulai sekarang aku juga memberikan sisa kepadamu. Awas kalau benar-benar istrinya misalnya nih, dikit-dikit Rasulullah, suaminya cemberut, la yu'minu. Siap? Apapun yang ada hubungan sama Rasulullah SAW, apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, jadikan itu prioritas. Kenapa? Satu doang harapannya, ya Allah, ya Rabb, semoga aku menjadi debu yang menempel di sandal, yang sandal itu dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Karena sebenarnya juga kalau mau ngomong begini itu diuji, benar loh. Saya ngomong begini di daerah Jawa Barat diuji. Kemarin hari Rabu, hari Jumat kan, Kamis, Rabu, 2 hari yang lalu. Saya memang sudah ada jadwal untuk kesini. Rabu jam 1 malam, badan saya menggigil luar biasa, tulang seperti nggak punya, dari jempol sampai rambut sakit, terkena angin saja di kepala sakit rasanya. Sampai-sampai saya akhirnya diinfus. Jam 1 saya diinfus 2 botol, kelar diinfus itu jam 4 pagi. Padahal apa? Saya tahu nih jadwal hari Jumat ke Belitung. Perang nih. Perangnya bukan perang diri saya, enggak. Ini kalau Kapolda, tahu Kapolda? Kepala Polisi Dapur. Kapolda ini maksudnya istri. Kalau Kapolda tahu saya diinfus, saya sakit sedemikian rupa, padahal posisi itu saya dari Jakarta sekitar 8 jam, 7 jam, 8 jam. Titik saya ngisi acara. Mungkin bisa jadi akan terjadi demo kalau saya maksa ke sini. Di situ ujian, saya berpikir, ya Allah, di Belitung acaranya acara Nabi. Maka saya berpikir apa? Lebih baik istri apa semua nggak ada yang tahu dah. Jadi saya pulang dengan gagah kayak nggak ada apa-apa. Terus hari Kamisnya berangkat ke sini. Kalau sudah sampai sini, istri saya tahu, ya Allah, nggak apa-apa lah sudah sampai sini. Artinya apa? Pengorbanan. Saya cuma berpikir, ya Allah, mudah-mudahanlah jadi debu dah yang nempel di sandal. Sandalnya sandal yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Bentuk pengorbanan saya sebagai debu yang nempel di sandal kayak begini. Kira-kira seumur hidup yang hadir nih, kira-kira sudah melakukan apa buat Nabi?
Kalau usah dijawab, ntar pulang ke rumah. Mungkin ya. Kalau saya buka tentang siapa Rasulullah SAW, pangkat beliau di dalam pandangan, maksudnya pengaruhnya di kita. Adalah. Iya. Sederhananya beginilah saya ngomong. Orang sekarang kan suka seenaknya tuh ngomong, alhamdulillah Beb, saya punya tanah 5 hektar, sertifikat hak milik, saya punya ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Saya cuma nanya, dari mana kok bisa jadi tiba-tiba milik antum? Loh, tanah ini saya beli dari ahli waris ya, Bu? Ya, ahli warisnya dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Dari kakeknya. Ya, terus kakeknya dari mana? Dulu mah hutan, Beb. Hutan punya siapa? Dulu kerajaan, Beb. Kerajaannya masih ada? Oh nggak ada, Beb. Sebelum kerajaan punya siapa? Ya kan nggak ada manusia di Belitung. Jadi punya siapa? Punya Allah Ta'ala. Oh punya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasih ke siapa sertifikatnya? Laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau. Sertifikat dari Allah Ta'ala buat Nabi, alam semesta punya Nabi Muhammad SAW. Terus yang punya motor pernah nggak naik motor terus gini, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, diizinkan pakai motor, hakmu. Enak aja main ngaku-ngaku. Ya coba, kan saya bermain logika. Orang sekarang kan mintanya logika. Sertifikat hak milik, oke. Dari mana sebelum hak milik? Akta jual beli, ya. Sebelum akta, giring. Sebelum giring, egendong. Sebelum egendong, wallahu alam nggak ngerti, Beb. Artinya ada yang dia nggak tahu urutannya setelah egendong. Egendong itu zaman Belanda. Sebelum Belanda, ya nggak tahu, Beb. Ini hutan ada orangnya apa nggak tahu. Lah kok terus ngaku-ngaku gara-gara selembar sertifikat hak milik bikinan orang? Itu kalau benar. Nah kalau meleset di tengah jalan, banyak nggak SHM palsu? Banyak nggak kiri palsu? Banyak. Tapi kalau izinnya sama Nabi yang punya, masih nggak percaya juga. Nanti mau masuk surga, yang punya kunci surga siapa? Rasulullah SAW, ada di jarinya, ditempelkan baru pintu surga terbuka. Masih kurang juga, sertifikatnya masih kurang. Sahabat sampai nanya, ya Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum yang lain. Jawaban Nabi, ya Jabir, wahai Jabir, yang pertama Allah ciptakan sebelum yang lain, Nur Muhammad Rasulullah. Min nurihi, cahaya Muhammad Rasulullah dari cahaya Allah Ta'ala yang pertama diciptakan. Dari situ baru pecah. Jadi langit, jadi dunia, jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuhan, jadi semua. Makanya Nabi Muhammad SAW punya pangkat rahmatan lil alamin. Mikir. Udah gak terima kasih, manggil seenaknya, disuruh mau dia jadi susah. Ya, baru sadar ya. Baru sadar kalau nggak kenal nabinya belakang-belakangan ini ya. Baik hadirin, itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doain biar Allah kasih sehat saya. Amin. Itu juga Allah kasih sehat yang hadir. Amin. Yang sekarang memang luar biasa. Tapi insya Allah yakin, sholawat yakin. Itu Corona, Omikron, Abikron, Tantengkron, Babykron, kan banyak katanya. Yakin aja dia itu makhluk Allah Ta'ala. Dan yakin dia itu mahabbah ke Rasulullah SAW. Iya, kok begitu, Bib? Iya ya Allah,
Makanya cari tahu soal nabinya. Rasulullah SAW di kala hidup itu kalau jalan di satu daerah, jalan nih di kampung, batu-batu pasir yang dilewati Nabi itu mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi, salam alaika. Itu batu yang dilewatin, sahabat didengar, ya Nabi, salam alaika, sudah sana. Ya Nabi, salam alaika. Ini siapa nih yang salam nih? Kemudian pohon, tumbuhan yang akan dilewati Nabi, mereka membungkuk. Jadi umpama di sana ada pohon nih, pohon apaan gitu. Rasulullah melewati, ini bungkuk. Apa bungkuk? Hormat. Makanya tadi berdiri nih, ya Nabi, salam alaika. Awalnya batu. Nah terus ada manusia yang nggak mau begitu, berarti lebih dari batu. Masih bagus ada bentuk. Ya masih bagus ada bentuk, lebih dari batu. Apaan kan nggak tahu, kan masih bagus, bersyukur. Makanya sudahlah, sakit sholawat, sakit ngadu. Corona, kamu tuh kan makhluk, saya juga makhluk. Ayo cinta-cintanya ke Nabi. Mendingan lu nempel sama yang nggak kenal nabinya. Kasih nasihat lah. Siapa tahu lu nasihatin terus dia ingat nabinya. Ya. Masih kurang lagi. Terakhir, nanti di padang mahsyar, yaumil hisab, siapa yang paling sibuk ngurusin kita? Baginda Nabi Muhammad. Sibuk ngapain? Mau nolongin kebangetan nggak kita nih? Nabi nanti ini sibuk, ternyata sibuknya mau nolongin umatnya. Kenapa sekarang umatnya di dunia nggak mau sibuk nyenengin nabinya? Bayangin Rasulullah SAW nanti di yaumil hisab, sujud ke Allah Ta'ala yang nggak mau bangun sebelum hak syafaat diberikan. Kalau ditanya, ya Rasulullah, sujud sampai begini, sampai lama, buat siapa ya Rasulullah? Rasulullah bilang, untuk umatku. Kalau Rasulullah meleha-leha, udah dijamin surganya, paling mulia. Tapi enggak. Nah Rasulullah SAW begitu, kitanya masa nggak nyambung, nggak gayung bersambut. Makanya ada satu sholawat yang kayak sambut-sambutan tangan. Kalau baca Risalatul Mustafa, di situ ada pas bahasa Idul Khairat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, tarik, bawa. Qalatillati adrikni, sesungguhnya aku ini lemah, tolong ya Rasulullah. Jadi baca sholawat tuh lemes kadang-kadang. Pakai ini, as-salatu wassalamu, sholawat dan salam alaika ya sayyidi, untukmu wahai baginda. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khud biyadi, bawa daku, rengkuh aku, peluk aku, tarik aku, bawa aku. Qalatillati adrikni, sesungguhnya aku ini lemah, aku ini debu. Yang ada Allah semua. Muhammad mengatakan Allah. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadinya saya mau ngasih PR, tapi rasa saya nggak tega, udah banyak yang kepalanya nih. Jadi kalau saya tambahin lagi nanti gitu malah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Bukan berarti saya sudah di titik itu, tidak. Saya juga belajar setiap hari. Kecintaan, kerinduan, pengen dekat, naik turun bersamaan dengan syahwat yang ada di diri kita. Maka perangi itu terus. Saya juga belajar, saya juga berusaha sama.
Mudah-mudahan ini sesepuh-sesepuh kita, ini beliau siapa? Pak Saril dan yang lain-lain, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan bisa dan mau ditempelin. Ingat, ada satu PR lagi loh. Main tempel-tempel, mau nggak yang ditempelin? Kalau saya omongin mau PR nggak bisa habis. Sama kayak kita nih, ada bus lewat. Wah, bus jurusannya kemana tuh? Jurusan ke surga. Mau ikut dong, mau ikut. Kalau diajak, kalau pintunya ditutup rapat. Siapa yang mau? Nggak ada daftar, pulang jalan. Tetap ada PR. Ketika mau nempel, ada syarat untuk nempelnya diterima. Syaratnya apa? Senengin yang ditempel. Kalau yang ditempel sudah senang, udah mulai jatuh hati, udah tiket di tangan. Kan itu ada di dunia praktek ini. Nggak percaya? Coba, misal nih ada pertandingan apalah sepak bola, datang tim dari luar negeri, tiketnya mahal, tapi ada satu orang kesayangannya ketua PSSI umpama. Kesayangan dari mana? Dia kalau ini ketuanya sakit, dia yang mijitin kakinya. Atau ngomong, pengen dong nonton. Mau, masuk. Begitu diperiksa, ini siapa nih? Orang saya, udah masuk. Masuk, siap, masuk. Bayar tiket? Enggak, kok bisa masuk? Nempel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah. Allahumma Rabbana zil alaina Allahumma tamama bimadika wa tamama bimadika ala salatu alayya wa ala Allahumma salli ala Muhammad salatan tuqarribuna biha hajjatal haram wa ziyaratul اللهم اهدنا لنا من كل خير اللهم اهدنا من كل خير اللهم اهدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم اهدنا وآتنا السعادة والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه زيادة ومن الأنباس من الاستقامة الذين عظم سلطات الجلال رضي الله عنه اللهم اجعل الظالمين وشر الحاسدين وشر الكافرين وشر الشياطين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام على المرسلين والحمد لله وعلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام بركات الشفقة الجارية امين طيب اللهم الفاتحة
صلوا على محمد. prajurit bendera Rasulullah.